akan ada pengumuman berikutnya karena Dr. Terawan sudah mengatakan bahwa belum ada atau tidak ada pendaftaran dulu. Jadi artinya bahwa vaksin Nusantara ini masih menunggu kebijakan atau izin dari pemerintah. Nah, setelah itu baru mungkin akan diumumkan lebih lanjut. Jadi itu yang bisa kita sampaikan kepada Bu Farida. Kemudian apa beda dengan Merah Putih dan vaksin Nusantara? Kalau Merah Putih ini platformnya banyak macam. Jadi di beberapa perguruan tinggi itu dibuat platform sendiri-sendiri. Jadi ada yang vaksin inaktif, jadi seperti vaksin import yang Sinovac. Ada juga vaksin yang berbasis RNA atau DNA atau RNA yang seperti vaksin import yang dari Pfizer. Jadi mereka vaksin Merah Putih tetapi platformnya sama dengan platform yang vaksin import. Nah, beda dengan vaksin Nusantara ini belum ada yang import. Jadi seluruh dunia ini belum ada yang mengembangkan vaksin sel dendritik untuk penyakit infeksi. Baru Indonesia. Jadi kalau mudah-mudahan pemerintah Indonesia menyadari hal ini, jadi ini merupakan sebuah keunggulan dari negara Indonesia untuk bisa menangani vaksin atau pandemik seluruh dunia. Tetapi mungkin titik pandangnya masih berbeda. Mudah-mudahan titik pandang itu segera bisa sama satu sama lain. Jadi itu yang berbeda satu sama lain. Kalau vaksin Merah Putih pasti akan mendapat mendapat izin karena dia memang copy paste dari vaksin-vaksin impor. Cuma dia dikerjakan di Indonesia. Gitu. Kemudian yang kedua, berapa biaya dari vaksin Nusantara begitu ya kira-kira ya. Jadi artinya begini. Tadi sudah disampaikan bahwa ada bahan yang masih diimpor. Bahan itu memang ada harganya. Kalau digunakan satu orang maka sebesar itulah harganya. Tapi kalau dibuat 1 juta orang maka harga yang misalkan begini, harga yang kita import itu adalah 5 miliar untuk 500 ribu dosis. Kalau digunakan untuk satu orang ya 5 miliar harga vaksinnya. Tapi kalau digunakan untuk 500 ribu dosis ya mungkin cuma 10 ribu biayanya. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya sangat relatif dan ini saya dengar dari beliau-beliau yang di Jakarta rasanya sih bisa terjangkau lah untuk masyarakat. Jadi nanti misalkan konsepnya adalah konsep puskesmas, setiap puskesmas bisa menangani 100 orang, maka dalam waktu 5 bulan seluruh rakyat Indonesia bisa dilakukan vaksin Nusantara itu.